salam sejahtera untuk semua yang hadir. Terima kasih kepada Bu Wiwi, Bu Aida yang menyempatkan hadir untuk menjadi dosen pembahas, penguji dan pembahas ya dari proposal tugas akhir Saudara Rian sama Irfan ya. Topiknya punya kemiripan jadi sebangun gitu. Jadi nanti mungkin pertanyaannya bisa fokus pada perbedaan begitu ya. Untuk sesi yang kedua. Baik, Rian, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Silakan Rian. Baik, terima kasih Prof. Farus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rian Maula, NRP 021174000184. Sebelum saya mulai, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Farus selaku pembimbing saya serta dosen penguji Bu Wiwi dan Bu Aida yang telah menyempatkan hadir pada siang hari. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Desain dan Analisis Respons Statistik Dinamis pada uji pada inil motor 2 kW untuk skuter listrik menggunakan perhitungan motor. Presentasi saya kali ini akan mencakup 3 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, pustaka, dan metodologi. Pada pendahuluan untuk latar belakang sendiri, dimulai dengan perkembangan bidang teknologi otomotif yang telah berkembang cukup pesat pada tahun-tahun ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi otomotif, kebutuhan akan energi pun ikut meningkat, khususnya pada bahan bakar fosil. Setiap tahun kebutuhan permisi Prof, apakah suara saya jelas? Iya, suaranya berisik gitu loh, banyak noise-nya. Putus-putus nyambung krek-krek gitu, nggak dengeran. Ya Bu ya? Coba ganti. Banyak noise-nya lah kira-kira. Coba pakai ini headset tak? Iya Prof. Nggak usah, langsung aja headsetnya dilepas karena mungkin koneksinya nggak lancar mungkin. Halo, apakah sudah jelas? Halo. Baik. Saya mulai kembali. Mungkin saya ulang untuk dari latar belakang saya, yaitu perkembangan pada bidang teknologi otomotif telah berkembang cukup pesat pada tahun-tahun terakhir ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi otomotif, kebutuhan akan energi pun ikut meningkat khususnya pada bahan bakar fosil. Setiap tahun kebutuhan akan bahan bakar fosil meningkat, namun ketersediaan yang ada terus menurun setiap waktunya. Di Indonesia sendiri, mayoritas kendaraan yang beredar masih menggunakan bahan bakar minyak dengan perkiraan konsumsi mencapai 2,3 juta barel minyak per hari. Hal tersebut mendorong dibutuhkannya energi alternatif untuk mengurangi salah satu dampak tersebut. Salah satu jawaban yang tengah dikembangkan yaitu pembuatan kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar minyak. Salah satu contoh dari jawaban tadi adalah skuter listrik. Selain karena ramah lingkungan dengan tidak menghasilkan emisi, serta perawatan yang tidak sesulit kendaraan bensin, dan juga mengingat penggunaan kendaraan jenis motor atau skuter ini lebih diminati karena tergolong mudah dan praktis. Dalam pembuatan sendiri, skuter listrik mempunyai beberapa komponen-komponen penyusunnya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan salah satu komponen penyusunnya itu ialah velg. Sebagai komponen penyusun, velg berfungsi sebagai struktur penahan pada roda yang harus dapat menahan beban kendaraan serta muatan yang dibawa motor tersebut. Pada motor listrik sendiri, velg juga berfungsi sebagai tempat di mana motor penggerak menempel. Dengan motor jenis ini dinamakan in-wheel hub motor. Fokus penelitian tugas akhir saya adalah melakukan desain velg in-wheel motor tipe uji yang akan digunakan pada motor 2 kW yang akan dilakukan uji pembebanan statis dan dinamis. Rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah bagaimana proses desain rims in-wheel motor 2 kW. Yang kedua, variasi spoke pattern yang tepat untuk rims in-wheel motor 2 kW. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembebanan statis pada rims in-wheel motor 2 kW.
Yang keempat, bagaimana pengaruh pembebanan dinamis berupa variasi massa unbalance dan eksitasi akibat kontur jalan terhadap respon getaran rims in wheel motor 2 kW. Tujuan dari penelitian saya adalah mengetahui dan melakukan desain rims in wheel motor 2 kW. Yang kedua, memilih variasi spoke pattern untuk rims in wheel motor 2 kW. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pembebanan statis pada rims in wheel motor 2 kW. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh pembebanan dinamis berupa variasi massa pada unbalance dan eksitasi akibat kontur jalan terhadap respon getaran rims in wheel motor 2 kW. Batasan masalah. Batasan masalah yang saya gunakan meliputi untuk nomor 1, pembebanan dinamis yang digunakan adalah variasi massa unbalance pada rim sebesar 0,02 kg, 0,03 kg, dan 0,04 kg. Dilihat pada kecepatan sebesar 40 km per jam, 60 km per jam, dan 80 km per jam. Material yang kedua, material yang digunakan adalah aluminium alloy 6061 dan stainless steel 304. Yang ketiga, analisis getaran yang dilakukan adalah pada arah vertikal dan horizontal. Yang keempat, poros pada in-wheel motor dianggap tidak rigid karena berjenis solo. Yang kelima, poros menahan pembebanan arah vertikal dan horizontal. Tujuan pustaka. Untuk dasar teori yang pertama adalah mengenai degree of freedom. Degree of freedom sendiri adalah jumlah koordinat minimum yang diperlukan untuk menggambarkan gerakan suatu sistem. Degree of freedom ini bersifat independen dan juga digunakan untuk menentukan posisi dari suatu sistem yang akan dianalisa. Persamaan gerak yang digunakan untuk multi degree of freedom secara umum diturunkan dari hukum Newton kedua. Multi degree of freedom sendiri menggunakan persamaan matriks untuk mempresentasikan sistem karena memiliki penyelesaian aljabar yang kompleks. Dari gambar tersebut dapat diturunkan persamaan gerak menggunakan hukum Newton kedua yang diberikan untuk setiap massa, seperti terlihat pada persamaan 1. Jika persamaan 1 diubah ke dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan persamaan kedua dengan matriks mass, damping, dan kekakuan yang ada di sebelah kanan. Untuk dasar teori yang kedua ialah rotating unbalance. Dalam permodelan rotating unbalance ini, massa dimodelkan seperti pada gambar A. Eksitasi dimisalkan dalam bentuk M yang berputar terhadap pusat massa sejauh E. Putaran dari massa unbalance ini akan menimbulkan gaya eksitasi yang didukung dengan adanya pegas dan peredam. Untuk menghitung gaya inersia eksitasi yang dihasilkan oleh putaran massa unbalance ini dilakukan dengan melakukan perkalian massa unbalance dengan percepatannya. Untuk mendapatkan nilai percepatan itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan penurunan dari perpindahan total massa unbalance seperti pada persamaan 1. Di mana Ft merupakan gaya inersia eksitasi yang dihasilkan dari putaran massa unbalance, sehingga FBD dapat dimodelkan seperti pada gambar B dan didapatkan equation of motion seperti persamaan 2. Untuk dasar teori yang ketiga yaitu mengenai base eksitasi. Base eksitasi sendiri adalah getaran pada base sistem utama yang bergerak secara harmonik dan mempengaruhi massa pegas peredam di atasnya. Gerak harmonik ini adalah gerak berulang sehingga dapat merubah posisi massa pegas peredam yang memiliki perpanjangan tertentu. Gambar A merupakan pemodelan dinamis pada base vibration. Sedangkan gambar B menunjukkan FBD dari sistem tersebut. Gambar A menunjukkan gerak harmonik dari suatu sistem dengan YT merupakan gerak harmonik. YT merupakan simpangan dari base dan XT merupakan simpangan dari massa pada posisi statis equilibrium pada saat waktu T. Dari gambar B diperoleh persamaan gerak 1 yang apabila diberikan gaya input eksitasi base berupa YT sama dengan Y sin omega T akan didapatkan persamaan 2 yang merupakan equation of motion dari base eksitasi. Penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama yang saya jadikan sebagai referensi ialah dilakukan oleh Srikan Balsubramanian pada tahun 2015 yang berjudul Modeling and Analyzing of Existing Rear Wheel of Two-Wheeler Motorcycle. Penelitian ini dilakukan pengujian statis pada desain existing dari roda belakang sepeda motor dengan velg ruji berjumlah 36 spoke dengan diameter 2,5 mm. Material yang digunakan pada pengujian ini merupakan aluminium alloy dengan material properties yang ada pada tabel di bawah. Ditambahkan juga pembebanan berupa tekanan ban sebesar 0,27 megapascal pada penampang rim dan yang terdistribusi secara uniform dan ditambahkan juga fixed center pada hook. Dari hasil simulasi tersebut didapatkan bahwa equivalent stress yang terjadi ialah 42,5, minimum shear stress 24,5 dan shear stress pada XY plane adalah 16,9.
Lalu selanjutnya penelitian dari Hebel yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Model and Harmonic Analysis of Aloical Wheel Rim Using ANSYS Workbench. Pada penelitian ini dilakukan pengujian statis dan dinamis pada velg dengan desain seperti pada gambar di sebelah kiri, menggunakan material aluminium alloy 601 dengan material properties terlihat pada tabel di sebelah kiri. Pada pengujian statis ini digunakan juga beban berupa gaya yang bekerja pada tiap roda sebesar 4.905 Newton dan pressure pada ban sebesar 0,27 MPa. Dari input beban tersebut didapatkan nilai stress dinamis statis seperti yang terlihat pada tabel di kanan, yaitu parameter equivalent stress, shear stress, minimum principal stress seperti pada tabel di sebelah kanan ini. Setelah dilakukan pengujian statis, dilakukan juga analisa modal untuk mencari frekuensi natural pada masing-masing mode set. Pada penelitian ini dilakukan pencarian 4 mode set dan didapatkan hasil seperti tabel di samping sebelah kiri ini. Setelah didapatkan frekuensi natural dari masing-masing mode set, maka dilakukan uji pemberian beban dinamis berupa eksitasi akibat kontur jalan. Dalam simulasi ini, eksitasi dimodelkan sebagai 3J load pada fixed support velg dan ditambahkan juga input structural damping sebesar 2%. Dalam melakukan analisa ini, Hebel menggunakan ada pada rentang frekuensi 0 sampai 550 Hz yang merupakan rentang dari frekuensi natural dari velg. Dari hasil simulasi tersebut didapat nilai yang diterima oleh velg dan grafik amplitudo frekuensi yang bisa dilihat pada bagian kanan. Di situ terlihat bahwa pada frekuensi 442 terjadi resonansi dengan nilai amplitude-nya pada 409,8 mm per second kuadrat. Penelitian ketiga dilakukan oleh Zuzka pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan sebuah studi eksperimental di mana peneliti ingin mengetahui tingkat kenyamanan berkendara dari kendaraan dengan putaran roda yang terjadi unbalance. Pada penelitian ini diletakkan sensor akselerometer pada jok, kemudi, dan lantai kendaraan dengan skema pengukuran terlihat pada gambar seperti di sebelah kiri. Parameter pengujian yang digunakan ialah variasi massa unbalance dan kecepatan. Dari hasil eksperimen tersebut didapatkan grafik amplitude akselerasi getaran terhadap frekuensi yang diukur pada sumbu X, Y, dan Z di bagian kursi dan lantai kendaraan. Yang ketika berjalan cepat 100 km per jam didapatkan bahwa amplitude berupa getaran akibat massa unbalance 0,12 kg akan semakin meningkat saat kecepatan makin naik. Lalu ada penelitian yang keempat dilakukan oleh Henry Gavin pada tahun 1996. Gavin melakukan percobaan pada 3 roda belakang sepeda dengan spoke pattern yang berbeda untuk melihat efek dari spoke pattern terhadap regangan spoke dan tahanan fatigue dari roda. Lihat pada gambar di samping, percobaan ini menggunakan variasi spoke 2 cross, 3 cross, dan 4 cross. Pada bagian beban ditambahkan radial load pada poros yang diberikan pada range 200 Newton sampai dengan 450 Newton. Lihat pada grafik di tengah, grafik kekakuan ini bahwa roda dengan 4 cross, yaitu roda dengan panjang spoke yang lebih panjang, lebih fleksibel daripada roda dengan 3 cross dan 2 cross pada pengujian radial load. Sedangkan di sebelah kanan terlihat bahwa dari grafik regangan tersebut, pada 4 cross, regangan yang terjadi lebih kecil daripada 3 cross dan 2 cross dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh. Gavin menyimpulkan bahwa semakin kecil jumlah cross maka roda akan semakin kaku dan spoke pattern mempunyai pengaruh pada regangan spoke. Karena itu spoke yang lebih panjang mempunyai regangan yang lebih kecil daripada spoke yang lebih pendek. Lalu pada penelitian yang kelima dilakukan oleh Ginny Eng pada tahun 2012 dengan judul Effect of the Number of Spoke on the Radial Stiffness. Dalam melakukan penelitian ini, Ginny Eng menggunakan variasi 3 roda dengan radial pattern dengan jumlah spoke 28, 32, dan 36. Simulasi ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama menambahkan pretension dan radial load pada roda. Dengan beban pretension tersebut pada tiap model berbeda tergantung dari jumlah spoke-nya. Besar total dari pretension tersebut diambil dari rata-rata rekomendasi dari manual book alat Parto TM1 sehingga didapatkan pretension tiap spoke seperti pada tabel di atas. Setelah dilakukan simulasi, didapatkan bahwa stres pada spoke berkurang saat jumlah spoke ditambah dengan stres yang didapat dari ketiga model terlihat pada tabel di kanan, yaitu pada model dengan 28 spoke, range stresnya ialah di angka 33.000 sampai dengan 48.000,
pada model dengan 32 spok, ada pada rank 31.000 dengan range 42.000. Pada model dengan 36 spok, ada pada 27.000 sampai dengan 37.000. Dari beberapa penelitian tersebut, yang saya akan lakukan berikutnya adalah menggunakan finite element method dengan menggunakan geometri 3D. Metodologi untuk flowchart penelitian. Berikut adalah flowchart penelitian saya, yaitu dimulai dengan melakukan studi literatur, lalu melanjutkan mengidentifikasi masalah, lalu didapatkan sebuah input berupa variasi massa unbalance sebesar 20 gram, 30 gram, 40 gram, serta eksitasi kontur jalan, dan juga cross pattern yang dipakai. Lalu output yang didapat ialah respons statis dan dinamis. Lalu dilanjutkan dengan melakukan desain velg in-wheel motor, lalu membuat model dummies, dan dilakukan penurunan persamaan. Selanjutnya akan dilakukan juga simulasi pada ANSYS. Setelah itu dilakukan meshing pada model, yang dimana jika hasil meshing memenuhi standar mesh spektrum dan lulus uji konvergensi, maka akan dilanjutkan ke static structural analysis. Setelah melakukan static structural analysis, apabila gaya yang didapat bekerja di bawah yield strength material, maka akan dilanjutkan dengan simulasi model, yang dimana jika tidak akan dilakukan desain kembali dari model velg tersebut. Pada modal analisis ini dilakukan untuk mendapatkan frekuensi natural daripada sistem tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisa respon harmonik yang berupa unbalanced mass dan base excitation, lalu akan didapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Berikut merupakan desain velg ruji yang akan saya gunakan dengan dimensi sebesar 17 in atau 431,8 mm dengan lebar 70 mm, dan spok yang dipakai mempunyai diameter sebesar 2,5 mm. Terdapat perbedaan dua variasi cross spok, yaitu 1 cross dan 2 cross. Pada penelitian ini juga digunakan dua jenis material, yaitu aluminium alloy 6061 dan stainless steel 304. Berikut merupakan model dinamis dari rotating unbalance dari model tersebut. Dari model ini dapat diturunkan persamaan gerak translasi pada sumbu X, yaitu mx double dot ditambah k2x sama dengan me omega kuadrat cos omega t, dan juga translasi pada arah sumbu Y akan didapatkan me omega kuadrat sin omega t ditambah my double dot ditambah k1y ditambah k2y dan ditambah b1y dot. Berikut merupakan model dinamis dari pengujian base eksitasi, di mana gerakan dari sistem massa pegas peredam akan dipengaruhi oleh gaya harmonik pada base. Dari model tersebut dapat diturunkan sebuah persamaan gerak dari sumbu vertikal, yaitu mx double dot ditambah cx double dot ditambah kx sama dengan cy dot ditambah ky sama dengan ky sin omega t ditambah c omega y cos omega t sama dengan a sin omega t dikurang alpha. Selanjutnya akan dilakukan proses meshing. Pada proses meshing ini saya menambahkan mesh control berupa body sizing dan face sizing. Body sizing ini yang ditambahkan pada spok ialah sebesar 1 mm dan pada bagian lubang hook flank sebesar face sizing sebesar 1 mm. Selanjutnya akan saya lakukan uji konvergensi untuk menentukan size elemen yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan parameter stress dan deformation untuk melihat error dari kedua parameter tersebut. Hasil yang didapat adalah pada size 8 mm mempunyai error paling kecil dengan orthogonal quality yang didapat sebesar 0,71, yang dimana menurut spektrum mesh di samping ada pada kategori very good. Pada desain yang kedua, dilakukan penambahan mesh control yang sama dengan desain sebelumnya, yaitu body sizing dan face sizing. Lalu dilakukan uji konvergensi dan didapatkan juga 8 mm mempunyai error terkecil dengan ortho quality 0,71 yang juga termasuk dalam kategori very good. Selanjutnya adalah melakukan uji kekuatan statis. Pada pengujian ini digunakan boundary setup pada titik A dengan memberikan pretension sebesar 972 Newton pada spok. Pada titik B diberikan point mass dengan nilai sebesar 4 kg. Pada titik C diberikan constraint ke arah sumbu X dan Y melalui displacement. Pada titik D diberikan berupa tekanan pada velg yang tertutup oleh ban sebesar 0,23 MPa.
Titik E berupa gaya yang bekerja pada poros sebesar 1200 Newton yang merupakan gaya yang disalurkan oleh swing arm ke velg. Dan yang terakhir ada pada fixed support pada titik F, dikarenakan bagian tersebut akan terkunci oleh bagian nut atau mur. Lalu selanjutnya akan dilakukan analisa modal untuk menentukan frekuensi natural dan mode shape dari struktur tersebut. Pada analisa ini dilakukan pencarian 20 mode shape. Hal ini dilakukan agar seluruh mode shape daripada model dapat terambil. Boundary condition yang saya gunakan adalah menggunakan pre-stress dari pengujian statis sehingga memiliki boundary yang sama. Untuk yang berikutnya akan dilakukan analisa dinamis yang pertama, yaitu base excitation akibat kontur jalan. Pada simulasi ini akan diinputkan data akselerasi vertikal sebesar 54.000 mm per second kuadrat yang diambil daripada tipe jalan 6 yang berdasarkan standar International Roughness Index yang mempresentasikan kondisi jalan berlubang di India yang dengan data akselerasi pada akselerometer pada masing-masing tipe jalan yang diambil oleh Sivakumara pada tahun 2010. Lalu pada uji pembebanan dinamis selanjutnya, yaitu akibat dari rotating unbalance. Di sini saya menggunakan pembebanan massa unbalance pada flag, yang dimana massa unbalance ini juga biasanya terjadi akibat kecacatan dalam produksi, terjadi adanya material deposit, korosi atau wear, dan juga digunakan standar ISO 1941 yang mengatur mengenai standar balance quality pada permesinan yang berputar, yang dimana pada bagian velg ini masuk terdalam kategori G40. Jika dilihat pada grafik pada tabel di sebelah kanan, dan lalu ada untuk menentukan limit tersebut diambil dari grafik yang ada di tengah yang menunjukkan bahwa dikarenakan kecepatan maksimal yang dipakai adalah 80 km per jam, maka didapatkan batas spesifik dari unbalance maksimal kira-kira sebesar 400 gram mm per kilogram. Hal ini maka dari itu akan diberikan variasi unbalance sebesar 0,02 kilo, 0,03 kilo, dan 0,4 kilo yang dimana masih masuk dalam batasan spesifik unbalance tersebut. Dan untuk melakukan itu akan ditambahkan boundary condition seperti pada gambar di sebelah kanan. Berikut merupakan jadwal kegiatan dari pembuatan tugas akhir ini. Berikut merupakan daftar pustaka dari tugas akhir ini. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya kembalikan ke Profesor Harus selaku moderator. Baik. Monggo Bu Wiwi. Bu Wiwi ditinggal makan ini kayaknya saya. Bu Aida. Wah, gantian ini kayaknya. Halo, ya kan? Nggak ada suaranya. Halo, Bu Wiwi. Bu Aida. Iya, Bapak. Oh ya, Bu Aida ditinggal tidur rupanya saya. Kok suaranya bangun tidur loh, Bu Wiwi habis makan itu ngunyah itu masian. Ditelan dulu. Minum. Tidur. Jamnya tidur ini, Pak. Iya, ayo dipercepat aja, silakan. Monggo, Ibu. Ibu duluan, nggih. Monggo Bu Aida dilanjut kalau Bu Wiwi duluan. Dilanjut makannya atau tidurnya maksudnya. Bu Wiwi ngilang lagi. Harusnya kan. Oh iya. Iya, harusnya ngajar tapi saya buat asinkron. Oh, asinkron. Nggih, tanya bentar aja, Bu. Nggih. Oh, nggih, Pak. Baik. Saya duluan nggih, Bu Wiwi. Ya, Bu Aida dulu aja. Bu Wiwi sampai sore enggak apa-apa sama saya nanti. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Prof. Harus. Ya, Rian ya? Iya, Bu. Nah, oke, ya. Pertama, mungkin saya mulai dari abstrak ya. Untuk abstrak, sepertinya untuk yang paragraf 1 mengenai latar belakang masih terlalu panjang, Rian. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu panjang, cukup inti permasalahan, kemudian
solusi permasalahan dan tujuan penelitian Anda. Itu. Kemudian yang paragraf 2 ya tentang metodenya, dan paragraf ketiga yaitu hasil yang diharapkan. Ya. Jadi hipotesa Anda dengan desain velg yang seperti ini, nah apa yang Anda harapkan? Mungkin untuk ini bisa juga dengan dihubungkan dengan data yang akan Anda dapatkan nantinya. Ya, jadi data yang didapat seperti apa, kemudian dari respon-respon yang diperoleh, nanti diharapkan velg rancangan Rian itu bagaimana. Itu di paragraf ketiga. Itu ya. Ya, baik, Bu. Oke, kemudian untuk ini ya, untuk penjelasan mengenai penjelasan ya pencantuman penelitian terdahulu, sebabnya sebaiknya itu bukan judul dari paper ya, jangan judul dari papernya. Karena apa? Karena ketika Anda menampilkan judul dari paper, itu nanti kalau di analisa plagiarinya, jadi ada ya itu nanti akan besar gitu. Karena sama persis gitu ya. Jadi mungkin Anda kelompokkan tinjauan pustaka yang dari beberapa paper itu mungkin analisa velg berdasarkan berdasarkan metode apa gitu. Nah, itu langsung dihubungkan satu, kemudian penelitian yang lain yaitu seperti ini, kemudian yang lain-lainnya. Jadi jangan ada judul paper gitu ya. Jangan sebaiknya tidak ada judul paper. Nah, Baik, jadi biasanya sih hanya ini melaksanakan penelitian mengenai ini gitu. Jadi nggak ada yang sampai menyebutkan nama paper biasanya. Itu nanti tolong diperbaiki lagi ya. Kemudian di sini penurunan persamaan, simulasi. Nah, untuk penurunan persamaan yang ada di flowchart Anda, itu digunakan untuk apa? Jadi, Anda menurunkan persamaan itu gunanya untuk apa? mengambil dari model dinamisnya itu sih, Bu, yang saya maksudkan. Mengambil di model dinamis. Iya, setelah dibuat model dinamis, maka dari model dinamis tadi itu diturunkan persamaan equation of motion-nya itu, Bu. Ya, kemudian ada hubungannya kah dengan simulasi ANSYS Anda? Mungkin saya masukkan situ sebagai, kalau untuk ANSYS-nya yang sesuai yang analisa yang dilakukan sih, Bu, dari unbalanced mass, berarti ada penurunan equation of motion dari secara unbalanced mass pada geometri saya gitu, Bu. Kalau yang dari ANSYS ini, Anda ada gaya-gaya yang dimasukkan. Nah, gaya-gaya yang dimasukkan itu dari mana sebenarnya? Gaya yang sebesar 1.200 force. Jadi yang di ANSYS ini kan ada yang statik struktural ada force sebesar 1.200, kemudian pressure-nya 0,23 dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada rotating force-nya yang sebesar sekian. Nah, itu sebenarnya dapatnya dari mana? Itu untuk model dinamis ini masukkan ke dalam mx double dot itu, Bu, sebagai F. Untuk yang dari massa unbalance ini, F tadi itu berupa pada ME omega kuadrat cos omega T, Bu, yang itu gaya F akibat massa unbalance. Kalau yang dari model dinamis ini, M itu total system. Tuh, kemudian yang M kecil massa unbalance. Diletakkan di mana?
Untuk yang diletakkan maksudnya bagaimana ya, Bu? Eksentrisnya, masa unbalance-nya, eksentrisitasnya berapa? Oh, untuk yang di pemilihan saya di sebesar 2,15,9, Bu, sesuai dengan radius dari besarnya velg 17 inch. Oke, kemudian nanti Anda memasukkan masa unbalance dengan eksentrisitasnya ke harmonic respon, ya, ke harmonic analisis gitu. Iya, Bu. Sebagai rotating force. Iya. Kemudian kalau dari penurunan persamaan model dinamis ini kan nanti Anda dapatnya Y double dot, kemudian ada X double dot gitu ya. Nah, apakah yang Anda gunakan itu hanya gaya eksentrisitasnya itu saja? Apakah nanti akan Anda gunakan ya X double dot sama Y double dot ini pada persamaan pada model ANSYS Anda? Untuk yang sekarang ini saya masih menggunakan sebagai rotating force-nya saja sih, Bu. Oh. Belum saya tambahkan. Kemudian untuk yang pengaruh roda itu nanti gimana maksudnya? Pengaruh rod. Yang masa base excitation ini. Ini kan dengan yang di model dinamisnya ya, dengan MATLAB. Oke. Maksud saya nanti pada ANSYS-nya, Bu, untuk ya? input di ANSYS. Dengan menggunakan akselerasi sebesar 54.000 dengan ada mode base excitasi juga pada ANSYS-nya, Bu. Dengan Menggunakan akselerasinya diletakkan pada fixed support, Bu. Pada fixed support-nya. Iya, pada titik B ini. Oke. Kemudian point mesh-nya itu diletakkan pada posisi itu point mesh apa? Point mesh ini untuk saya tambahkan di geometrinya pada ANSYS untuk menggambarkan bahwa di geometri wheel hub ini memiliki berat sebesar 4 kg, Bu. Karena sebenarnya geometri ini sudah saya potong di tengah agar seperti berlubang gitu, Bu. Jadi saya berikan point mesh di tengah untuk menggambarkan ada massa sebesar 4 kg di titik itu. Ini juga berlaku untuk semua boundary condition sih, Bu. Kemudian untuk titik kontak dengan jalannya itu tidak diberikan gaya juga ya? Untuk titik kontak dengan jalan tidak diberikan, tapi saya tambahkan ke dalam tekanan akibat pressure ban, Bu. Itu untuk yang statik struktural ya? Iya. Tapi kalau yang di harmonic responnya tidak ada gaya kontak dari jalan begitu. Hanya dari percepatan yang dihasilkan, gitu ya? Iya, Bu. Untuk sekarang saya menambahkan hanya akselerasi itu aja, Bu. Oke. Saya ingin mengklarifikasi saja gitu ya. Di situ kan Anda hanya base excitation dengan langsung M, K, dan Y gitu ya. M, K, Y, kemudian base excitation-nya itu dari profil jalanan. Kemudian di situ M-nya, M system yang Anda masuk itu M apa? M massa velg keseluruhan itu, Bu. Oh, massa velg keseluruhan. Sehingga K-nya sama Y-nya menggunakan K dan Y apa? X dan Y maksudnya, Bu. Oh ya, K dan B, sorry. Untuk yang konstanta K1 dan B1 pada penelitian AS ini tidak saya masukkan, Bu, karena yang untuk pada
apa yang X1 itu ada dari kepegasan ban dan damping ban ini tidak saya masukkan ke dalam simulasi ANSYS-nya itu, Bu. Jadi hanya menggunakan akselerasi ini saja. Oke, tapi di model dinamisnya tetap K dan B dari ban ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian di situ dimasukkan ke di titik ini dimasukkan percepatan yang X double dot atau yang Y double dot. Yang ke arah vertikal, Bu. Ke arah vertikal. Berarti Y double dot. Ya. Oke. Sebenarnya ada pengaruh nggak sih yang X double dot itu ke sistem velg Anda? Kalau yang untuk base eksitasi ini, yang saya lihat dari yang punya Hebel itu tidak menambahkan pengaruh dari X double dot itu mengarah arah sembunyi. Jadi memang hanya dilakukan dalam arah vertikal saja. Iya. Kemudian untuk yang masa unbalance, ini yang ke arah X-nya itu dipengaruhi oleh apa ya? Kalau enggak, saya agak bingung juga. Untuk yang unbalance. Bentar ya, Bu. Yang ini ya, Bu? Iya. Untuk pada arah X ya, Bu ya? Itu secara apa ya? Secara fenomena itu X-nya itu bagaimana ya? X-nya tadi itu karena disebabkan termasuk dalam akibat gaya sentrifugal dari massa unbalance-nya tadi, kan dia akan berputar yang dimana pastinya akan membuat roda ini mengalami gaya keluar, sehingga ada gaya X tadi itu akibat kekakuan pada porosnya sih, saya buat di situ. Kekakuan poros, berarti Iya. K yang di X ini adalah kekakuan poros. Iya, Bu. Tapi K yang di bawah tetap K-nya ban. Untuk K1 itu dari ban, yang K2 itu tetap dari poros juga, Bu, pada sumbu X dan Y. Oke. Itu untuk yang unbalance. Nah, kenapa kok yang di base motionnya itu K-nya hanya K ban saja? Karena menurut saya dari saat terjadinya akibat base ini, motor dan lainnya itu bergerak bersamaan ke arah vertikal sih, Bu, dari velgnya. Sedangkan kalau yang dipengaruhi oleh velg itu sendiri pada massa unbalance itu bergerak yang berputar pada sumbu porosnya saja, tidak karena pergerakan mas motor keseluruhan. Jadi Anda maksudnya membedakan gitu ya, analisanya membatasi bahwa yang satu untuk unbalance mass, jadi kalau seumpama tidak berjalan di atas permukaan road gitu ya. Jadi pemodelan yang dengan unbalance mass itu seakan-akan misalkan saya jagrak gitu ya, jagrak motornya, kemudian saya gitu ya, gas gitu. Kemudian rodanya itu benar-benar berputar akibat unbalance mass, begitu ya? Ya, saat berputar ada pengaruh dari massa unbalance-nya itu, Bu, terhadap velgnya itu. Jadi pembatasannya seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruh dari jalanan. Atau jalanannya dianggap lurus, rata itu ya, rata ya? Iya, Bu. Oke. Bagus Anda menjelaskannya, bagus ya, sesuai dengan logika. Oke, kemudian nantinya yang akan Anda bahas itu apa saja. Kemudian sebenarnya ini velg untuk motor listrik kah atau motor biasa? Untuk motor listrik, Bu, dengan penggerak pada in-wheel hub motornya, jenis in-wheel hub motor.
Ya, kemudian jenisnya ini kan jenis yang biasa ya, maksudnya velg yang biasa, enggak seperti yang kayak sport dan lainnya. Kenapa Anda memilih tipe velg yang ini? Untuk yang pemilihan ini sebenarnya didasarkan pada pengujian untuk Mas Rifki dari S2, Bu. Untuk pengujian mengenai apakah memakai velg uji ataupun velg racing, Bu. Kemudian untuk peletakan ruji-rujinya ini apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau Anda merancang sendiri? Untuk peletakannya yang sesuai dengan standar tuh ada pada di cross-nya nih, Bu. Jadi ada namanya cross smoking pattern, itu yaitu banyaknya ruji yang melewati ruji satu, banyaknya ruji yang melewati satu ruji. Dan yang di sini saya menggunakan satu cross dan dua cross, Bu. Berarti sudah sesuai standar yang ada begitu ya? Iya, Bu. Anda tidak mengubah apa-apa gitu ya? Tidak mendesain velg sendiri gitu? Tidak, Bu. Kalau begitu, kalau Anda tidak mendesain velg, nah apakah dari tujuan penelitian Anda ini sebenarnya untuk apa berarti? Yang bagian desainnya itu ya, Bu? Tujuan, karena kan sebenarnya kalau sudah ada gitu ya di pasaran, berarti kan produsen sudah memastikan itu aman. Nah, seperti itu. Nah, tujuan Anda untuk meneliti ini lagi itu apa? Soalnya untuk dari yang biasa dijual itu menggunakan cross-nya di angka 3 cross, Bu. Karena kebanyakan geometri yang dipakai itu memiliki hub yang lebih kecil. Soalnya untuk yang banyak dijual itu dibesarin di angka 20-an sampai dengan 26 inch. Jadi untuk 17 inch ini jarak efektif antara flank dengan rim itu semakin kecil, sehingga jumlah cross-nya tadi itu harus dikecilkan lagi agar tidak terjadi tabrakan antar spok di situ, Bu. Makanya saya mendesain satu cross dan dua cross dengan menyesuaikan geometri wheel hub dengan rim 17 inch. Oh, jadi ya masih tetap ada perubahan gitu ya, perubahan dari yang standarnya, begitu maksudnya ya? Untuk perubahannya di standar ukurannya sih, Bu. Yang saya maksud, yang sesuai standar itu adalah peletakan spok-spoknya itu, Bu. Oh, oke. Oke, berarti kalau dari sepeda motor listrik sebelum-sebelumnya yang pernah ada, velg seperti ini pernah digunakan enggak? Velg yang berjenis uji atau ruji seperti ini? Dari yang udah ada, banyak yang memakai ruji, banyak juga memakai racing sih, Bu. Berarti keterbaruannya Anda di sini hanya karena ini ada perubahan dimensi gitu ya, kemudian Anda merubah letak-letaknya jeruji ini, begitu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Kemudian kenapa sih, apakah dari model Anda, maksudnya kenapa kok harus berubah itu? Tadi berubahnya apa? Tadi diameternya ya, dari diameternya yang awalnya 26 inch, kemudian hanya menjadi 17 inch. Iya. Nah, itu apakah standar dari motor yang sudah, standar 17 inch itu Anda dapatkan dari mana? Untuk yang 17 ini saya dapatkan juga dari saat bekerjasama dengan Mas Rifki yang S2, meminta untuk dicoba menggunakan rim sebesar 17 inch itu, Bu. Oh, hasilnya bagaimana? Kalau dengan menggunakan rim yang 17 inch, ada hasilnya? Untuk hasilnya saya belum melakukan hasil sih, Bu.
Yang sebelumnya berarti nggak ada ya? Oh, Di sini nggak ada, hanya Bu. cuma ngubah 17 in saja. Cuma Iya, ya ingin mengubah saja 17 in gitu ya. iya, Bu. Jadi tidak ada referensi yang menjelaskan bahwa lebih kecil rimnya akan seperti apa hipotesa awalnya, itu nggak ada. Tidak ada, Bu. Untuk kebanyakan jurnal-jurnal mengenai electric bike dengan pada velg itu sangat kurang sih, Bu. Apalagi pada uji ini. Jadi kebanyakan ada beberapa yang menggunakan velg dengan ditambahkan aerial hub, tapi beberapa dengan bentuk yang velg resin, seperti yang saya sudah taruh di penelitian pendahulunya. Oke. Baik, mungkin sampai situ aja Pak Harus. Ya Bu, Bu Wiwi udah bangun kayaknya, udah seger. Udah bangun tidur kayaknya. Sekarang gilirannya Bu Wiwi ini. Sudah ditanyakan semua sama Bu Aida. Oh gitu ya. Kayaknya saya tidur lagi aja. Oh gitu. Tanyalah dikit-dikit. Tanya dikit-dikit aja ya Rian ya. Iya, Bu. Biar nggak ini ya, nggak mubadir Bu Wiwi datang ya. Biasa hadir nggak tanya. Nggak tanya. Rian. Iya, Bu. Ya, tadi sudah kamu sudah menjelaskan ke Bu Aida, sudah bagus sekali. Ya, ini Bu Wiwi harus tanya karena memang ditugaskan untuk tanya-tanya ya. Iya, Rian. Ibu baca juga seperti Bu Aida ya, dari awal itu kalau Bu Aida membaca tentang abstraknya, kalau Bu Wiwi di pendahuluan, Rian, ya, di pendahuluan di latar belakang itu, ya, kamu jangan menceritakan yang terlalu luas, ya. Di situ kan kamu menceritakan bahwa perkembangan teknologi bla 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 ini ya. Iya, Bu. Nah, itu enggak usah terlalu luas. Jadi langsung ke topikmu, ya. Biar apa? Biar fokus. Ya, kalau kamu menceritakan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia saat ini menggunakan ini gitu ya, fosil gitu aja, itu terlalu jauh gitu ya. Langsung saja ke pembuatan skuter elektrik gitu ya. Itu kenapa? Ya, dari situ nanti kamu lebih banyak cerita di skuternya itu. Ya, jangan kalau misalnya kendaraan itu banyak ya, kendaraan ada yang di darat, di laut, ya, ada yang roda 4, roda 3, roda 2 ya. Roda 2 pun ada macam-macam ya. Jadi langsung ke skuternya. Jadi kenapa kamu melakukan penelitian ini? Ya, harapannya apa? Itu malah lebih bagus nanti. Ya, langsung ke situ sehingga tujuannya itu fokus. Ya, di latar belakang itu kamu menceritakan tadi skuter listriknya itu, ya, kemudian yang sudah dilakukan orang-orang itu apa, ya, kemudian harapanmu apa dengan penelitian ini? Kamu mau mengerjakan apa? Ya, sebentar, berisik ya. Ya. Itu ya, Rian, mungkin nanti diperbaiki. Kemudian untuk tipe tulisan ya, tolong diseragamkan, ukuran juga ya. Kemudian daftar gambar ada yang ini, ada yang lompat ya. Ya.
nanti tolong diperbaiki ya. Baik, tadi yang sudah disampaikan Bu Aida itu betul bahwa sebenarnya apa yang kamu kerjakan ini adalah ada tambahannya ya. Kamu mendesain sendiri atau yang sudah ada gitu ya. Karena judulnya memang desain dan analisa. Berarti kamu ada desain sendiri. Ya, Untuk ya Bu. ada yang baru gitu ya. Itu yang dijelaskan Rian. Ya, yang baru yang sebelumnya itu desainnya kayak apa, yang kamu perbarui itu bagaimana, ya. Nah, bagaimananya itu tentunya ada alasannya, ya. Kalau misalnya tadi cross-nya 3, ya. Kemudian kamu analisa 1 cross atau 2 cross ya. Ya, Bu. Ya. Nah, hipotesanya apa? Kenapa kok 3 itu sudah diproduksi ya? Diproduksi itu kan berarti sudah ada keyakinan bahwa itu sudah bagus, sudah kuat. Ya, sekarang kamu lakukan penelitian untuk 1 cross atau 2 cross. Ya. Kenapa kok begitu? Mungkin itu tadi yang disampaikan Bu Aida, dan saya juga, Bu Wi juga nanya, kenapa kok kamu mau menganalisa yang 1 cross? Apakah ini lebih ringan ataukah lebih murah? Ya, tentunya ada kelebihan. Ya, coba Rian berikan alasan kenapa kok menjadi 1 cross atau 2 cross? Baik, Bu. Yang pertama ada batasan yang terjadi saat melakukan spoke pattern ini, Bu. Saat dilakukan pada rim yang flanknya kecil dengan rim lebih kecil daripada biasanya dengan rim yang gede, maka penggunaan pattern 3 cross, 1 cross, 2 cross, 3 cross maupun 4 cross itu bisa dapat dilakukan karena tidak ada terjadinya spoke ini akan mempunyai sudut yang sangat anggapannya kecil sehingga spoke ini saling menabrak satu sama lain serta juga menabrak pada hook flanknya itu, Bu. Karena itu setelah saya lihat pada 17 inch ini dengan besaran hub segini, maka yang hanya dapat dilakukan terbatas pada 1 cross dan 2 cross itu, Bu. Karena batasan tadi itu kalau dilakukan 3 cross maka akan terjadi tabrakan antar spoke dan juga spoke antar hook flanknya itu, Bu. Spoke itu yang mana ya Rian ya? Spoke itu rujinya ya, Bu. Oh, Ruji-rujinya ini. ruji-rujinya itu namanya spoke ya. Iya, Bu. Spoke, kemudian kalau misalnya dia bentuknya 3 cross itu kayak apa? Yang ini 1 ya? Ini 1. Yang ini 1, Bu. Jadi pada 1 spoke ini dia hanya dilewati oleh 1 spoke lainnya, Bu. Seperti X. Sedangkan pada 2 pada spoke yang arah ke kiri dia dilewati oleh 2 spoke dari sebelah kirinya, Bu. Kalau yang sekarang ada itu 3 spoke. Iya, Bu. Menggunakan 3. 3. Terus kenapa kok Anda jadikan 1 atau 2? Apakah itu tidak mengurangi kekuatan? Untuk hipotesanya gimana? hipotesa awal untuk kekuatan tadi itu disebabkan oleh kekakuan, Bu. Jadi untuk dengan melihat dari buku James Brand mengenai roda sepeda bahwa semakin kecil spoke-nya, maksud saya semakin kecil cross-nya ini, maka sepeda itu akan semakin kaku, Bu. Sebaliknya juga semakin besar maka dia akan semakin fleksibel. Nah, untuk pada kekuatannya sendiri saat dilakukan 1 cross dia akan lebih kaku, maka lebih kuat, tetapi dalam pembawaan torsinya dia akan lebih kurang daripada cross yang lebih besar, Bu. Untuk
memang sebenarnya di buku itu juga menyebutkan bahwa dalam penggunaannya pada roda belakang penggunaan 3 cross itu merupakan penggunaan yang paling bagus. Tapi hal tersebut hanya berlaku jika 3 cross bisa dapat dilakukan, yaitu dengan hook flank dan rim masih memiliki jarak yang lumayan cukup jauh. Ini jarakmu dekat gitu? Iya, Bu. Oh, jarak antara rem dengan ininya? Hubnya itu, Bu. Hubnya itu dekat ya berarti kamu? Iya, Bu. Oh gitu. Ada ya penelitian bahwa dengan satu cross itu lebih kaku dibandingkan dengan 3. Iya, Bu. Yang saya sempat masukkan di sebelah sini, Bu. Di sini Gavin pada 1996, tapi sorry Bu. Ini oh ya benar. Di sini dia melakukan pada grafik kekakuan secara radial ini, Bu. Anda bisa di zoom ya. Di sebelah yang di tengah ini, Bu. Dia menunjukkan bahwa di sini Gavin menggunakan 2 cross, 3 cross, dan 4 cross. Yang dimana terlihat dari grafik tersebut 2 cross memiliki radial stiffness yang lebih tinggi daripada 4 cross itu, Bu. Yang dua cross lebih tinggi tinggi. dari 4 cross. Oh, gitu ya. Bedanya berapa persen? Untuk persennya tidak disebutkan sih, Bu, dari Gavin ini. Dia hanya langsung menuju ke konklusi bahwa semakin kecil crossnya maka akan terjadi kekakuan yang lebih tinggi. Tapi antara yang ini ya, yang Gavin ini ya, hub sama ringnya itu jaraknya sama? Antara yang 2 cross sama 4 cross? Jaraknya sama, Bu. Jaraknya sama. Dia meneliti pengaruh crossnya itu ya? Iya, Bu. Baik. Berarti Anda mau modifikasi ya crossnya menjadi 1 dan 2. Iya, Bu. Ya. Harapannya dengan 1 cross atau 2 cross apa ini? Lebih bagus gitu? Jadi dengan kondisi hub dan rim yang lebih dekat ini, apakah akan terjadi perbedaan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Gavin itu, Bu? Enggak, maksudnya dengan 1 dan 2 cross ini apakah nanti menjadi lebih kuat gitu ya? Iya, Bu. Kuat itu dalam artian apa? Kuat itu lebih kaku, Bu. Lebih kaku. Berarti nanti saat mendapatkan eksitasi yang tadi dari kontur jalan, ya itu kan dinamis ya. Iya, Bu. Dia lebih kaku, gitu ya? Iya, Bu. Lebih kaku. Kalau kaku itu nanti bagaimana kenyamanan? Kalau dari untuk yang kenyamanan pada ini dia masih saya belum mengetahui lebih lanjut untuk apakah pengaruh kekakuannya tadi, tapi dari yang dilakukan pada Zuzka ini menggunakan unbalance, anggapannya kalau dia lebih kaku maka besar eksitasi yang dirasakan tuh lebih besar, Bu. Apanya? Nah, lebih terganggu kalau ketika dia lebih kaku. Ketika dia lebih kaku, dia lebih kenyamanannya lebih terganggu, Bu. Lebih terganggu daripada yang tidak kaku. Iya, itu yang perlu digarisbawahi. Ya kan, kalau kita mempunyai kain yang keras, yang kuat, ya maka kita akan jeduk itu ya kan ya kaku gitu ya, kurang lentur gitu ya. Iya, Bu. Kurang lentur ya. Jadi ya nanti mungkin ini bisa dioptimasi ya antara kenyamanan dengan kekuatan ya.
semakin ini kamu modifikasi jadi 1 dan 2 cross, kekuatan meningkat, tapi nanti K-nya naik, ya, kekakuannya naik, tapi ininya yang kenyamanannya yang terganggu ya. Iya, Bu. Ya. Ya, baik. Itu nanti kamu nggak ke kenyamanan ya, Rian? Untuk yang faktor tuh belum saya tambahkan sih, Bu. Tidak saya tambahkan di sini. Kamu ke kekuatannya saja Iya, Bu. lebih kuat ya. Nanti harapannya begitu ya. Iya. Mm-mm. Baik, nanti bisa jadi masukan ya. Apakah nanti kan ke respon dinamis ya? Ke respon dinamis tentunya tidak jauh untuk jalan ke kenyamanannya ya. Nanti kan tinggal berapa percepatannya per jamnya ya. Nanti ini dilihat dengan standar Jenewa itu atau ISO ya. Ya. Agar nyaman. Baik, untuk analisa statisnya itu nanti apa ya? Analisa statis? Ya, Bu. Bagaimana? Untuk analisa statis yang dianalisa apanya nanti? Dia akan dilihat di equivalence stress dan deformasinya sih, Bu. Remnya? Iya, pada rim dan spoke-nya sih, Bu, yang saya ambilnya. Oh, rem sama spoke-nya. Iya. Oh, oh gitu. Inputannya di mana ya? Inputannya ada pada pressure akibat ban dan gaya akibat yang disarukan dari swing arm itu, Bu, ke valve pada titik E di bagian dekat poros ini, Bu. Kalau pressure dari bannya berarti kan dia menyeluruh ya, merata ya di remnya. Iya. Ya. Kemudian ada beban yang dari swing arm-nya. Iya. Nah, swing arm-nya sudah ada ininya, sudut-sudutnya. Untuk swing arm ini saya berikan force secara menyeluruh pada face sepanjang 37,5 ini, Bu. Ya, nanti tolong ditunjukkan ya gambar swing arm dengan konstruksinya ya, konstruksi dari beban di swing arm ke rodanya ini ya, sehingga kamu nggak bingung nanti meletakkan beban yang dari swing arm itu ke poros rodanya. Baik, Bu. Gambarnya disertakan, jadi nanti kita bisa lihat ya, berapa menyudutnya ya bebannya. Kita nanti bisa lihat distribusi tegangannya ya. Ya secara apa ya, maksudnya, Bu, ya. Visual ya, secara visual kita lihat nanti, oh betul ini analisa kamu ini betul karena memang ada gaya yang ada di situ gitu ya. Jadi tolong gambar daripada posisi swing arm-nya itu dicantumkan juga ya, tidak hanya titik di sini ya, kita kan nggak tahu ya. Ya baik,
Untuk validasi bahwa simulasinya itu betul bagaimana ya nanti? Bahwa simulasi yang kamu lakukan betul, itu kamu memvalidasinya menggunakan apa? Ya, apakah itu analisa statis atau analisa dinamis? Ya, karena gini beban merata demikian. Mungkin Validasinya beberapa yang saya ambil dari beberapa referensi sebelumnya, Bu, mengenai yang pemodelan mengenai rim, walaupun berbeda model, tapi seperti gaya pada rim karena ban dan gaya pada poros itu lumayan sama sih, Bu. gaya pada Ya, untuk yang simulasi ini saya juga mengambil referensi, melakukan simulasi ini saya mengambil referensi dari penelitian terdahulu, Bu, yang Hebel itu mengenai seperti pada statis, saya mengambil penempatan pressure ban pada keseluruhan luasan yang tertutup oleh ban, support pada ujung porosnya, dan juga yang seperti tadi pemberian gaya akibat swing arm pada ujung poros, tapi dengan sepanjang 37,5 itu. Ya, coba nanti dipikirkan lagi ya, bagaimana Anda memvalidasi bahwa simulasi Anda yang sudah dilakukan itu adalah betul. Ya, paling tidak itu hasilnya ya mirip gitu ya. Ya, karena kalau menggunakan ANSYS seperti ini, ya ini distribusinya itu kan semuanya terlihat ya. Tapi kalau misalnya kita hitung manual kan lain lagi ya. Iya, Bu. Ya, kalau ANSYS semua permukaan ini terlihat ya, baik itu tegangan, perpindahannya bagaimana, responnya bagaimana, ya itu nanti akan terlihat di situ. Tapi kalau kita hitung manual ya di titik-titik tertentu ya yang kelihatan. Nah, itu yang maksudnya Bu Wiwi, bagaimana Anda memvalidasi bahwa simulasi Anda itu betul ya sesuai dengan yang Anda hitung. Baik, itu untuk statis. Yang untuk dinamis tadi ada anbalan ya. Iya, Bu. Anbalan dengan diseksitasi. Untuk anbalannya, anbalan itu untuk menganalisa apa Anda? Respon di mana? Respon ketika terjadi unbalance pada rims itu, Bu. Pada rimsnya. Iya. Pada rimsnya pada hubnya? Biasanya bagaimana, Bu? Pada remnya atau pada hubnya? Bisa terjadi pada rims yang nanti akan memberikan pengaruh kepada keseluruhan sih, Bu, pada rim, spoke, dan karena spoke ini terhubung kepada flanknya itu bisa juga terhadap flanknya itu juga, Bu. Yang terjadi unbalance di mana? Saya simulasikan pada rim, Bu. Oh, yang terjadi unbalance itu di remnya, bukan karena motornya. Bukan. Di remnya ya. Kenapa remnya itu menjadi unbalance? Itu bisa karena ada catatan dalam produksinya maupun terjadi deposit pada remnya itu juga. Berarti kalau yang di motornya itu enggak unbalance ya? Oh, saya masih kurang tahu sih, Bu, atau masih unbalance atau enggak. Jadi untuk topiknya ini itu unbalance-nya ada di remnya ya, sehingga jaraknya itu nanti tetap ya, cuma masanya saja yang Anda variasikan gitu ya. Iya. Ya udah.
Baik. Kalau begitu, nanti responnya itu respon di mana? Harmoniknya itu? Untuk pada nantinya ngambil keseluruhan badan sih, keseluruhan velg maksud saya. Velgnya, remnya ini. Iya. Ya sudah. Nanti variasinya massa ya. Iya. Variasinya massa. Baik, Rian, apa yang Ibu sampaikan tadi nanti di ini ya dimasukkan ya. Analisa statis, analisa dinamis, kemudian tadi ya. Sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Harus. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, teman-teman Bu Wiwi, saya Ya, kira sama-sama. banyak sekali masukan dari Bu Wiwi ya maupun Bu Aida. Baik, kita akhiri sesi ini karena Pak Ari Kurniawan belum bisa bergabung. Silakan ditutup, Rian.